saudara-saudari sekalian, baik kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Salam sehat, salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romo Agus, saya tinggal di Taipei. Terima kasih untuk kelompok ini yang memberi kesempatan kepada kita untuk sekedar berbagi, sharing ringan, obrolan ringan pada malam hari ini sesudah kita melantunkan doa-doa bersama dengan Bunda Maria. Bapak Ibu, apakah kelihatan dari tampilan layar itu, apakah bisa dilihat? Bisa, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tinggal di Taipei, saya melayani Tuhan Yesus dalam diri para frater yang dipercayakan dalam masa persiapan untuk menjadi imam itu di seminari tinggi di Taipei ini. Para frater yang dalam persiapan ini juga membutuhkan doa-doa dan dukungan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini kita sebagai komunitas gereja universal, kita mendasarkan permenungan titik berangkat kita dari bacaan hari ini, yaitu bacaan yang pertama, yaitu dari kitab Yoel. Bacaan ini merupakan titik berangkat bagi kita untuk merenungkan secara lebih dalam, dan khususnya juga dalam masa bulan dosa bersama dengan Bunda Maria ini pada bulan Oktober, kita secara intensif berdoa kepada Tuhan. Tema yang diangkat pada saat ini adalah seruan tobat. Bacaan hari ini meskipun tidak secara ekstrim mengulas tentang situasi bangsa Israel dalam masa pembuangan ataupun dalam situasi mereka dalam kesulitan atau situasi penganiayaan, namun menjadi inspirasi dan titik berangkat bagi kita untuk melihat secara lebih dalam apa sih makna pertobatan, buah-buah pertobatan, di balik pertobatan itu ada kedosaan semacam apa, dan bagaimana kita mendekatkan diri pada kerahiman Allah melalui pertobatan. Demikian kurang lebih beberapa garis besar dari apa yang akan kita telusuri dalam permenungan kita pada malam hari ini. Saya akan mengulang bacaan dari nubuat Yoel ini untuk kita semua. Hai para imam, kenakanlah pakaian kabung dan mengeluhlah. Merataplah hai para pelayan mezbah, masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah lama di rumah Allahmu tiada kurban sajian dan kurban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya seperti hari pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentanglah suatu bangsa yang besar dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin kita memiliki gambaran yang tidak sangat jelas mengenai kutipan ini. Namun sekedar membayangkan apa yang terjadi dalam bangsa Israel pada masa itu. Ketika mereka berkumpul hidup dalam situasi yang normal di Yerusalem, mereka memiliki bait Allah, mereka memiliki kehidupan yang ideal setelah kembali dari pembuangan. Tapi hari ini teriakan Nabi Yoel itu kepada para imam, kepada para penatua, kepada para orang tua, perempuan, besar, kecil. Mari kita bersama-sama ke rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama mencanangkan suasana kabung, suasana tobat. Hanya ada satu tujuan yang sama, yaitu bahwa hari Tuhan sudah dekat, bahwa ada situasi negatif yang akan kelak mereka hadapi. Yang inilah yang akan dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Tapi intinya adalah bahwa bangsa Israel memerlukan situasi tobat atas situasi ancaman situasi negatif, bencana, malapetaka yang akan mereka hadapi. Tentu ini membuat kita berpikir, siapa sih sebenarnya Nabi Yoel ini? Siapa sih pribadi yang meneriakkan, mengumandangkan seruan pertobatan ini? Yoel itu adalah salah seorang dari ke-12 nabi kecil. Tentu kita berpikir, kenapa disebut nabi kecil? Bukan karena badannya kecil, tapi karena dia adalah nabi yang bekerja dalam situasi yang kurang lebih bisa dikatakan normal, tidak dalam situasi ekstrim, tidak dalam situasi pembuangan, tidak dalam situasi pengembaraan di Mesir. Ia berada dalam situasi di mana masyarakat Yahudi setelah kembali dari pembuangan
mereka mengalami kehidupan normal seperti kita semua. Karena bagi bangsa Israel, hidup di sekitar Bait Allah adalah suatu kehidupan yang sangat ideal. Allah Yahweh bersama dengan mereka. Tanda kehadiran Allah Yahweh dengan kehidupan di Bait Allah merupakan kesempurnaan dalam iman bangsa Israel. Itulah sebabnya mereka setiap saat, setiap waktu merenungkan hidup mereka, entah dalam sukses, entah dalam kegagalan, entah dalam kesedihan, dalam kebahagiaan. Mereka merenungkan segala sesuatu dalam karya penyelamatan Allah yang terjadi di dalam hidup mereka. Bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan di Babel, kurang lebih pada tahun 400 sebelum Masehi, mereka mengalami kehidupan menetap, belajar dalam kehidupan menetap, bercocok tanam, lalu juga mensyukuri karunia Tuhan dalam panenan, dan juga dalam suasana religius mereka juga menyembah Allah Yahweh, tabut perjanjian, Bait Allah pun dibangun kembali. Tetapi seperti saya katakan tadi, ada ancaman situasi negatif yang barangkali akan terjadi di masa depan. Dan itu ditandai dengan bencana hama belalang yang memakan segala pohon buah-buahan, tanaman, palawija, segala macam di tanah terjanji itu. Pada gambar ini, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa melihat Nabi Yoel dengan ilustrasi tanaman dan belalang yang sedang memakan buah-buahan atau memakan palawija dari bangsa Israel itu sendiri. Ilustrasi ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bahwa kenabian Nabi Yoel ini tidak se ekstrim yang kita bayangkan misalnya dalam masa pembuangan ataupun dalam masa pengembaraan di Mesir. Karena mereka dalam kehidupan yang stabil, dalam suasana Bait Allah, mereka memiliki kehidupan yang penuh semangat, ada semangat doa, karena kesatuan dengan Tuhan, kesatuan dengan sesama, sama seperti kehidupan gerejani yang kita alami sekarang ini, bahwa kesatuan batin di antara umat Israel, karena mereka memiliki Bait Allah, harta terindah yang mereka punya, dan kesatuan dengan Allah Yahweh itu menjadi syarat, menjadi sesuatu yang fundamental dalam setiap diri bangsa Israel, menjadi identitas bersama dari bangsa Israel itu sendiri. Mereka tidak, bagi mereka kalau tidak memiliki Bait Allah, tidak memiliki tabut perjanjian, mereka tidak tinggal di tanah terjanji, itu adalah suatu tragedi. Maka ketika mereka kembali dari tanah pembuangan, hidup di sekitar Yerusalem, di Bukit Sion, kehidupan mereka sebetulnya sudah sangat sempurna. Karena janji Allah tergenapi dalam diri mereka. Tetapi apapun yang terjadi, bahwa mereka menghadapi situasi alam yang tidak dapat ditolak, yakni bencana hama dari belalang yang memakan tanaman-tanaman yang mereka tumbuhkan. Nabi Yoel ini sebetulnya dalam lingkup karyanya itu berada dalam ruang lingkup yang sangat sempit, yakni di tanah Yehuda di sekitar Yerusalem. Apa yang diwartakan oleh Nabi Yoel ini sangat jelas bahwa hari Tuhan sudah dekat. Bersama dengan tanda-tanda alam yang sangat negatif, tanda-tanda alam yang dialami oleh bangsa Israel, mereka sampai pada kesadaran bahwa ada situasi negatif, ada ancaman yang mereka hadapi bersama. Itulah yang pada bagian depan tadi saya sebutkan bahwa hama belalang yang menyerang lahan pertanian mereka menjadi tanda negatif dari alam, tapi sekaligus menjadi tanda perwayuan Allah, menjadi tanda perwayuan Allah di dalam situasi negatif itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita semua melihat bahwa meskipun dalam lingkup yang sangat sederhana, lingkup yang sangat mungkin tidak ekstrim, tetapi kita melihat bahwa bangsa Israel memiliki relasi yang begitu kuat dengan Allah Yahweh. Allah Yahweh adalah Allah yang mereka sembah, satu-satunya Allah pencipta alam semesta alam yang disembah oleh bangsa Israel dan akhirnya kita sembah bersama sebagai umat manusia. Maka pada warta pertobatan ini kita bisa merenungkan secara lebih jelas. Sebetulnya perjalanan spiritual bangsa Israel itu merupakan sarana pembelajaran bagi kita. Sarana pembelajaran bagi kita sebagai bangsa manusia bagaimana mengenali Allah melalui kehidupan kita. Bagaimana kita mengenali Allah melalui seruan pertobatan, melalui sikap tobat yang harus dibangun. Seperti seruan Nabi Yoel dalam kenabiannya itu menekankan dengan sikap tobat yang
Maaf, saya ulangi lagi. Dengan semangat yang tinggi dan sikap tobat yang diperlukan, yaitu puasa, berkabung untuk menyelami kerahiman Allah itu sendiri. Di dalam kitab suci kita secara khusus juga melihat bahwa kekayaan pertobatan yang menghiasi perjalanan spiritual bangsa Israel. Dan gereja secara khusus juga menyediakan bagi kita, khususnya masa-masa tobat pada masa Advent, pada masa Prapaskah. Kita memperluas seruan pertobatan ini dalam tahun kalendarium liturgi gereja ini, dan kita bisa merasakan itulah pantulan dari perjalanan spiritual gereja yang menuju pada Allah, di mana kita diundang untuk bertobat, menyiapkan jalan bagi Tuhan, seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya. Seperti dikatakan oleh Yesaya, dan bagikan ratakanlah jalan di gurun bagi Allah. Simbol-simbol kenabian seperti itu, atau sabda Tuhan melalui para nabi sebagai juru bicara Allah, semakin menyadarkan kita bahwa dalam perjalanan spiritual bangsa Israel, yakni sebagai model bagaimana orang mengikuti Allah Yahweh, kita bisa memiliki kesadaran bersama bahwa kemanusiaan kita itu disempurnakan oleh pertobatan. Nabi Yoel secara khusus mengatakan pertobatan hati. Nabi Yoel secara jelas mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pertobatan hati, pertobatan yang bersumber dari cara berpikir, dari situasi batin kita, kehidupan rohani kita, itu merupakan awal dari perubahan hidup yang akan terjadi dalam diri kita. Kita bertobat adalah pertobatan manusiawi, adalah pertobatan dari dosa, pertobatan dari kuasa kegelapan, pertobatan dari ancaman kematian. Itulah yang terjadi dari titik awal yang kita renungkan pada hari ini melalui bacaan dari Nabi Yoel itu. Namun kita melihat dalam keseluruhan panorama kitab suci Perjanjian Lama bahwa bangsa Israel yang menjauh dari dosa, menjauh dari kekuatan kegelapan, pada saat yang sama mereka terhindar dari kematian. Pada saat yang sama mereka terhindar dari kebinasaan. Dan apa yang mereka peroleh ialah keselamatan. Apa yang mereka peroleh adalah Allah yang hidup. Apa yang mereka peroleh adalah kehidupan yang. Itulah titik balik dari pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, memperoleh kembali keselamatan secara sempurna. Dan ini bisa dialami oleh mereka melalui kuasa Allah yang diberikan oleh para nabi. Dan secara khusus saya perikop ini sebagai acuan dari kitab Nabi Yesaya dan juga kitab Nabi Yoel. Kita bisa melihat bahwa para nabi merupakan juru bicara Allah untuk menyampaikan seruan pertobatan. Tapi di balik pertobatan itu mungkin kita akan bertanya, kedosaan macam apa, situasi kegelapan seperti apa yang dialami oleh manusia sehingga kita perlu bertobat. Saya menawarkan perikop dari kitab Kejadian kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dari bab 3 ayat 1 sampai dengan 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin nanti dalam kesempatan untuk berbagi atau sharing, kita bisa melihat secara lebih detail bagaimana perikop ini menyentuh hati kita. Kita sering mengatakan bahwa Allah itu pencipta, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pencipta. Dia memiliki kuasa untuk menciptakan apa saja. Tentu saja kita akan bertanya, apakah Ia juga menciptakan dosa? Itu pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu, apakah Ia juga menciptakan dosa? Tentu saja tidak. Kita tahu bahwa dosa
adalah suatu situasi di mana manusia menjauhkan dari Allah. Situasi di mana manusia menjauhkan dari Allah sehingga dia tidak punya kemampuan untuk mendekatkan diri kepada kasih Allah. Punya kemampuan dari dirinya sendiri untuk masuk ke dalam keselamatan yang Allah sediakan bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudari sekalian, salah satu hal yang sangat mengerikan dari dosa adalah bahwa ia tidak berbentuk. Dosa itu tanpa bentuk. Meskipun kita kadang-kadang sering berpikir dosa itu memiliki bentuk, bisa kita lihat. Tentu dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Adam memakan buah yang diberikan oleh istrinya, Hawa, sedangkan Hawa menuruti godaan ular. Tapi dari sisi ini kita melihat bahwa dosa sebagai sebuah perilaku yang terlihat dalam perilaku. Akan tetapi hakikat dari dosa itu sendiri adalah tanpa bentuk. Dia adalah situasi di mana manusia jauh dari Allah. Ketika ia jauh dari Allah, ketika manusia menjauhkan dari Allah, dia tidak memiliki harapan untuk kehidupan kekal. Dan dosa itu terus menumpuk di dalam kehidupan manusia. Karena dosa itu tidak berdiri sendiri. Dia berada dalam suatu ikatan kegelapan. Dia adalah suatu kekuatan yang menghancurkan tanpa disadari oleh manusia. Maka kita mengenali bahwa kehancuran manusia akibat dosa, akibat kuasa kegelapan itu terjadi sejak masa penciptaan. Dan ini terjadi karena daya pikat tipu daya kekuatan kegelapan. Tipu daya kegelapan yang menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjauhkan diri darinya. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita melepaskan diri dari keselamatan, kita melepaskan diri dari kebahagiaan, dan kita melepaskan diri dari kehidupan kekal. Dan apakah yang akan kita dapatkan? Tentu saja kebinasaan. Itulah tragedi dari dosa, yaitu situasi di mana manusia jauh dari Allah. Maka dosa bukan hanya sekedar perilaku kriminal, kejahatan, atau dalam tata relasi yang rusak, atau pembunuhan, atau hal-hal lain yang bisa kita lihat dalam masyarakat kita. Dosa itu bersumber dari hati manusia yang memutuskan dengan kehendak bebasnya menjauhkan diri dari Allah. Sama seperti manusia pertama, yakni Adam dan Hawa. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat gambaran dosa asal yang terjadi pada manusia pertama, yakni Adam dan Hawa ini, kita melihat ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama. Yakni atas godaan kekuatan kegelapan untuk manusia pertama, untuk menonjolkan kesombongan, kecongkaan, untuk menyamai Tuhan, melupakan martabatnya sebagai ciptaan. Hakikat manusia adalah ciptaan. Hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dia bukan pencipta. Kita semua adalah makhluk ciptaan. Bahkan pada titik tertentu kita tidak memiliki hidup kita masing-masing. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menentukan hidup kita masing-masing. Kita hanya punya hak guna pakai atas hidup ini. Kita hanya mengelola kehidupan ini. Tetapi kehidupan ini milik Tuhan. Ini menjadi jelas dalam kehidupan kita masing-masing, di mana kita menyadari keterbatasan kita. Hari ini kita masih hidup, hari ini kita sehat, tapi kita tidak tahu hari esok seperti apa. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Kita perlu menyatukan diri kepada Tuhan, karena kita hanya bisa mengelola hidup kita, mengelola jiwa kita, mengelola badan kita, mengelola perilaku kita, sebagaimana dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi kita tidak memiliki hak atas hidup kita. Hak hidup kita sepenuhnya ada di dalam Tuhan, ada di tangan Tuhan. Dan ini terjadi sebaliknya dalam kitab Kejadian, dalam perikop yang kita dengarkan, di mana manusia ingin menjadikan dirinya sebagai pusat. Ia tidak puas menyandang martabat ciptaan sehingga ingin melampaui batas-batas martabat ciptaan itu sendiri. Ada hal lain yang sangat menarik dari gambaran dosa asal, yakni di mana manusia pertama ternyata mereka saling menyalahkan satu sama lain. Apa yang terjadi ketika Tuhan Allah Yahweh bertanya kepada Adam, "Mengapa engkau memakan buah ini?" Adam lalu menjawab, "Perempuan yang engkau berikan kepadaku yang membujuk aku sehingga aku memakan buah ini." Lalu Allah Yahweh bertanya kepada Hawa, "Mengapa kamu memakan buah terlarang ini?" "Karena aku digoda oleh ular." Ular itu ciptaanmu. Saudara-saudari sekalian, saling menyalahkan itu adalah akibat dari dosa yang sangat mengeri. Maka di situ kita melihat ada efek penularan dari dosa. Dosa itu tidak berdiri sendiri sebagai suatu subjek
sebagai sebuah bentuk yang berdiri sendiri. Dia punya daya penularan yang sangat tinggi. Penularan inilah yang mengakibatkan bahwa dunia menjadi semakin gelap. Kekuatan kegelapan menguasai dunia ini dengan sangat hebat. Karena dia tidak berbentuk, dia menular, dia tidak berdiri sendiri, maka dosa asal juga melingkungi kehidupan kita. Maka kita bersama-sama bersyukur bahwa kita berani mengikatkan diri kepada Tuhan dan selalu menghidupi cinta kasih Allah dan kerahiman Allah dalam kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur bahwa dalam gereja Allah menyediakan ruang pengampunan, ruang kerahiman melalui sikap tobat yang pantas. Dan gereja meskipun tidak sempurna, gereja meskipun tidak diisi oleh orang-orang yang kudus, tidak diisi oleh orang-orang yang suci, tetapi Tuhan Yesus sejak mendirikan gereja berkenan untuk melimpahkan kerasulan pengampunan dosa itu kepada gereja juga. Seperti yang kita lihat dalam Injil Yohanes bab 20 ini. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Roh Kudus ada di dalam gereja. Itulah sebabnya gereja adalah kudus. Mengapa gereja kudus? Bukan karena orang-orangnya kudus, tetapi karena Roh Kudus tinggal di dalam gereja, tinggal di dalam kelompok para pendosa, orang-orang yang memerlukan pertobatan secara utuh. Pertobatan ini adalah gerakan dari Roh Kudus kepada umat manusia, sehingga ia melalui sikap tobat yang dilembagakan dalam sakramen rekonsiliasi, kita bisa merasakan kerahiman Allah. Dan puji Tuhan bahwa banyak dari antara kita mungkin mengikuti kerahiman kelompok kerahiman, kerasulan kerahiman yang merenungkan spiritualitas kerahiman Allah yang dibagikan kepada Santa Faustina. Itu adalah cara bagi kita untuk mendekatkan diri dengan Allah yang Maha Rahim. Tetapi harus diingat bahwa kerahiman Allah hanya bisa didekati dengan sikap tobat. Tanpa sikap tobat, kita tidak akan bisa menikmati kerahiman Allah. Sikap tobat yang menggerakkan hati kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah berlimpah kasih setia. Kita tidak tahu kenapa dan tidak perlu bertanya mengapa, karena Allah dari sisi kodratnya adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha setia, panjang sabar, penyayang. Kita tahu kodrat Allah itu. Meskipun kita kadang-kadang bertanya, mengapa Allah mengasihani kita tanpa syarat? Mengapa Allah mengasihi kita, mengampuni kita tanpa syarat? Karena dia Allah. Allah tidak itulah harta terindah yang diberikan kepada kita. Karunia terindah yang diberikan kepada kita, asalkan kita membangun sikap tobat yang pantas dan utuh di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sikap tobat tentu saja dalam hidup kita, dalam hidup harian kita, seperti tadi saya sharingkan, merupakan proses dari perubahan pikiran, hati, dan tindakan. Gerakan bersama dari pikiran, hati, dan tindakan ini membawa pada perubahan hidup. Tetapi bagaimana orang itu bertobat, tentu saja dia harus melalui jalan yang tidak mudah. Orang bertobat, orang berdosa, mengakui dirinya berdosa, mengakui dirinya terbatas, dan akhirnya mau dalam sikap tobat yang utuh menghadap pada Tuhan, itu juga bukan sikap yang mudah, sikap yang tidak gampang. Karena kita tahu bahwa sikap tobat itu adalah gerakan Roh Kudus di dalam hati kita, bukan gerakan kita sendiri. Puji Tuhan bahwa dalam Roh Kudus yang menggerakkan kita mau membarui hidup kita dalam sikap tobat. Pertobatan dalam yang diberikan kepada kita dan juga kerahiman Allah yang diperlihatkan kepada kita adalah kerahiman yang bersifat cuma-cuma. Allah memberikan karunia keselamatan itu gratis. Allah memberikan pertobatan kepada kita itu juga gratis. Sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat, hari ini engkau akan berada bersama dengan aku di dalam Taman Firdaus. Tentu saja kita bisa mengatakan betapa susahnya kita meraih surga, sementara orang yang selama hidupnya melakukan kejahatan, perampokan, pembunuhan, pada titik-titik terakhir, pada detik terakhir hidupnya, karena sabda Yesus ini, dia diubah, dikuduskan, dan dimasukkan ke dalam Taman Firdaus. Lalu kita semua bertanya, apakah Allah adil? Apakah Allah maha adil? Saya cuma bisa mengatakan Allah memang tidak adil. Kalau Allah itu maha adil, sebetulnya kita semua masuk neraka. Kita semua pantas dihukum. Puji Tuhan bahwa Allah maha rahim.
Dan kerahiman itu membuka pintu bagi kita untuk membarui kesatuan kita dengannya. Sabda Yesus itu menyatakan kepada kita bahwa hak Allah untuk mengampuni, menguduskan orang itu ada dalam diri Yesus. Bukan karena prestasi kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena semangat doa kita. Rasul Paulus secara jelas mengatakan bahwa dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karunia telah diberikan secara cuma-cuma karena penebusan dalam diri Yesus Kristus. Karunia cuma-cuma inilah yang harus kita manfaatkan. Karunia cuma-cuma inilah yang harus kita syukuri dan kita amini dengan sukacita. Karena Allah memberikan ini dalam diri Yesus Kristus. Hadiah terindah dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Hadiah terindah dalam persekutuan kita malam ini juga adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak ada di antara kita, kita tidak memiliki alasan untuk berkumpul bersama dalam persekutuan ini. Maka Tuhan Yesus membuat kita, membuat jiwa kita, membuat hati kita disatukan oleh kasih Allah yang tak terbatas. Karena karunia yang cuma-cuma itu. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja kita sebagai orang yang sebagai anak Allah, sebagai murid Kristus, sebagai anggota gereja, kita menyadari bahwa pertobatan, bahwa sikap tobat itu adalah suatu hadiah dari Allah, di mana jiwa kita sebagai umat Allah dibebaskan, diperbaharui, disucikan. Status kita sebagai anak Allah melalui martabat sakramen baptis juga dipulihkan, dikuduskan kembali dengan sikap tobat, dengan pengampunan dari Tuhan sendiri. Kita dibebaskan, anak Allah yang bebas, penuh sukacita, sehingga kita bisa menghidupi kabar gembira, Injil untuk diwartakan kepada sesama kita. Karena kita adalah anak-anak Allah yang dibebaskan, kita adalah orang-orang yang bersukacita, kita adalah orang-orang yang dipenuhi kebahagiaan ilahi, maka kita berani menyatakan bahwa Allah adalah Allah kita. Allah Abraham adalah Allah kita. Dan buah-buah dari pertobatan kita adalah ungkapan syukur atas karunia kerahiman Allah di dalam hidup kita. Jangan menyangka bahwa buah-buah perilaku kita, prestasi kita, karya-karya kita itu menjadi sumber keselamatan. Tidak sama sekali. Kita diselamatkan karena iman. Kita diselamatkan secara cuma-cuma oleh Yesus Kristus. Tetapi karena kita diselamatkan, kita bersukacita dan berbuah banyak. Berbuah sukacita dan yang kita bagikan dalam kehidupan Injili kepada setiap orang yang kita jumpai. Saudara-saudari yang terkasih, kembali kepada beberapa perayaan beberapa tahun yang lalu ketika kita merayakan tahun belas kasih Allah, kita memiliki gambaran akan Maria Magdalena, seorang pendosa yang bertobat dan diampuni oleh Tuhan Yesus, sehingga ia memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya. Kita melihat bahwa energi pertobatan, karunia pengampunan itu sebagai titik berangkat bagi perubahan hidup dalam diri pendosa ini. Dan kita semakin sadar, dan saya secara pribadi betul-betul terpesona oleh perikop ini karena memang menyadari dan tersentuh oleh Tuhan, interaksi antara Tuhan Yesus dan Maria Magdalena ini, dan membuat saya sadar bahwa orang kudus itu memiliki masa lalu. Kita sampai pada pengertian, pada permenungan bahwa orang kudus itu memiliki masa lalu, tetapi pendosa memiliki masa depan. Masa lalu orang kudus itu seperti apa? Tentu pertobatan. Ada di antara mereka yang hidup dalam kegelapan, tetapi mereka mau bertobat, sehingga mereka punya jalan kekudusan. Sama seperti pendosa yang memiliki masa depan. Titik tengah dari keduanya adalah pertobatan. Orang kudus karena dijembatani oleh pertobatan, dia mencapai jalan kekudusan. Pendosa yang dijembatani oleh pertobatan, ia memiliki masa depan kekudusan. Maka kita melihat potret ini sebagai gambaran bagi kita bahwa kita semua memiliki masa depan kekudusan, asalkan kita mau membangun hidup kita dengan pertobatan. Di dalam sikap tobat itu pada saat yang sama kita juga membangun kepekaan terhadap tragedi dan bahaya dosa. Tobat adalah cara hidup Kristiani, cara hidup kita bersama.
ingat bahwa dalam misa kudus kita selalu diajak untuk bertobat. Dalam ibadat sabda kita juga untuk menyadari keterbatasan kedosaan kita. Awal dari segala perayaan adalah sikap tobat. Dengan cara itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tobat adalah pintu bagi kita untuk mengenali Allah yang bekerja dengan penuh kerahiman di dalam kehidupan kita. Dan tobat membebaskan hidup kita sebagai umat beriman, karena batin kita, hati kita, jiwa kita dibebaskan oleh sikap tobat yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam pengalaman hidup harian, sikap tobat juga menjadi pengalaman dikasihi oleh Allah, pengalaman diterima dan dikuduskan oleh Allah sendiri. Seperti tadi di dalam potret Maria Magdalena dan Yesus, kita melihat bahwa kekudusan Maria Magdalena adalah melalui sikap tobat di hadapan Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan Yesus menyucikan dan menguduskan hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada bagian akhir ini saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi nabi cinta kasih, menjadi seperti Nabi Yoel yang menjadi penyambung lidah Allah, menjadi penyalur sabda Allah bagi sesama kita. Kesaksian hidup kita akan menjadi tanda kehadiran Allah bagi sesama. Tetapi kesaksian hidup kita akan menjadi lebih efektif, kesaksian hidup kita akan berbuah banyak kalau kita pertama-tama menghidupi kasih Allah itu sendiri. Kita tersentuh oleh kasih Allah, kita digerakkan oleh kasih Allah, sehingga kita mau berbagi terhadap sesama. Dan kita membingkai kasih Allah itu dengan pengampunan. Paus Fransiskus secara khusus mengatakan kepada kita, mengatakan kepada banyak pasutri, dan menekankan kepada mereka, menanyakan komitmen kesediaan mereka untuk saling mengampuni. Ketika Paus Fransiskus berkenan memberkati perkawinan salah seorang pasutri, beliau mengatakan, apakah Anda siap untuk mengampuni satu sama lain? Beliau tidak mengatakan apakah Anda siap untuk saling mencintai seumur hidup, tapi beliau mengatakan, apakah Anda berdua siap untuk saling mengampuni dan saling memaafkan? Kita tahu bahwa pengampunan adalah puncak dari energi kasih itu sendiri. Dia adalah bingkai dari cinta kasih. Dan cinta kasih yang dibingkai dengan pengampunan, ia akan menyempurnakan kehidupan kita dalam relasi dengan sesama, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita. Dan kita tahu bahwa puncak dari cinta kasih Allah adalah kerahiman dan pengampunannya. Cinta kasih Allah tanpa kerahiman dan pengampunan membuat kita tidak bisa mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena pengampunan itu digerakkan oleh kasih Allah yang tanpa syarat. Kita tidak perlu bertanya, mengapa Allah mengampuni kita? Mengapa Allah mengasihi kita? Karena Allah mengasihi kita tanpa syarat. Itulah kodrat ilahi dari Allah. Allah mengampuni kita, Allah mengasihi kita, dan Allah dengan kerahimannya memperlihatkan kepada kita bahwa cintanya tak terbatas, pengampunannya tak terbatas. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai penutup, tentu saja saya mengajak kita semua untuk menyadari rahmat Tuhan dalam kekuatan pertobatan kita. Hanya dengan pertobatan kita bisa melihat kerahiman Allah. Hanya dengan pertobatan kita bisa melihat tanda-tanda ilahi yang diperlihatkan oleh Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Allah adalah kasih, dan kasih itu, puji Tuhan, disempurnakan dengan kerahiman dan pengampunan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.